102,6 Radio Patria, your best music. Warga Patria, selamat siang. Seperti yang udah Bima sempat soundingkan ya di awal opening tadi, bahwa kita akan kedatangan tamu-tamu spesial dari Pupuk Indonesia. Nah, Warga Patria, dalam rangka menjaga ketahanan pangan, PT Pupuk Indonesia Persero berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk, terutama untuk pupuk subsidi. Bahkan di tahun ini, Warga Patria, pemerintah menaikkan alokasi jumlah pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Dengan potensi sebanyak itu, seperti apa peran Pupuk Indonesia dalam berkontribusi untuk negeri ini? Sudah hadir di Studio 1 Radio Patria teman-teman dari Pupuk Indonesia. Ada Doni Presila, beliau merupakan agronomis MUT Jatim. Ada juga Andi Susianto, beliau merupakan AE Kota dan Kabupaten Blitar. Dan juga hadir ada Anang Wahyudi, beliau merupakan AAE Kota dan Kabupaten Blitar. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Doni Presila. Siang. Oke, juga selamat siang Pak Andi Susianto. Selamat siang Pak Bima. Selamat siang juga Pak Anang Wahyudi. Selamat siang Pak Bima. Oke, monggo bisa disapa Warga Patria yang tengah mendengarkan kita di siang hari ini, silakan. Halo, selamat siang para pendengar. Perkenalkan, kami dari PT Pupuk Indonesia yang menyapa di siang hari ini terkait dengan pupuk yang ada di Kabupaten dan Kota Blitar. Oke, terima kasih Pak Andi Susianto. Dan kita di hari ini akan membahas tentang Pupuk Indonesia. Ini kan menambah alokasi pupuk bersubsidi ya Pak, melalui penyediaan pupuk berkualitas guna dukung ketahanan pangan nasional. Nah, untuk Pupuk Indonesia ini juga memiliki sistem bernama e-Pupers. Ini merupakan, bisa dijelaskan Pak, e-Pupers ini seperti apa? Atau mungkin e-Papers ya? Iya, betul Pak. Jadi di tahun 2023 penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan KTP yang dilakukan dengan aplikasi T-Pupers atau rekan dan e-Pupers. Jadi ada 3 Pak. Di tahun 2023 ada beberapa cara penebusan pupuk, namun dari ketiga itu penebusan dengan e-Pupers merupakan penyempurnaan dari T-Pupers dan rekan. Ya. Jadi dari sistem itu, e-Pupers itu petani datang ke kios dengan cukup membawa KTP. Setelah membawa KTP, petani ini akan menunjukkan KTP kepada petugas kios atau pengecer. Dan setelah menunjukkan KTP tersebut akan diinput NIK-nya ataupun namanya. Asalkan petani itu masuk di daftar e-alokasi yang diinput oleh Dinas Pertanian, maka akan muncul dan berhak akan mendapatkan pupuk. Setelah itu diinput ketemu nama atau NIK-nya, baru mau beli berapa, kuotanya di situ tercantum, kuotanya berapa diinputkan. Setelah itu membayar, di foto KTP-nya, di foto orangnya, ada geotaggingnya Pak. Lokasinya di situ, tujuannya yaitu tepat sasaran, bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Pak. Jadi memang tujuan sistem itu mampu terusur tepat sasaran pada penerimanya. Oke, luar biasa banget nih inovasi dari Pupuk Indonesia ini untuk supaya pupuk ini benar-benar tersalurkan dengan maksimal ya Pak. Oke, dan juga di siang hari ini Warga Patria tidak hanya bisa didengarkan melalui gelombang 102,6 FM Radio Patria, atau juga bisa melalui aplikasi Radio Patria dan juga melalui streaming di radiopatria.net. Juga Warga Patria bisa menyaksikan secara langsung teman-teman yang sudah hadir di Studio 1 Radio Patria ini dari Pupuk Indonesia melalui live Facebook di Facebook Radio Patria. Juga bisa kita sama bersama Pak. Ini teman-teman yang live melalui Facebook Radio Patria. Ini sedang menyaksikan langsung di siaran siang hari ini. Dan kita lanjutkan lagi Pak ke pertanyaan berikutnya tentang sebenarnya manfaat dari e-Pupers tadi sudah dijelaskan ya.
Dan apakah Pupuk Indonesia ini juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait? Tentu Pak, kami bekerja sama dan berkoordinasi selalu. Di tingkat kabupaten dan kota itu tentu ada dinas pertanian, ada dinas perdagangan, dan juga kami di kabupaten dan kota juga bersama ada wadahnya yaitu tim pengawas pupuk yaitu KP3. Ada pengawas sehingga benar-benar pupuk ini tersampaikan kepada yang berhak menerimanya. Ini juga sebenarnya Pak, seperti apa dampak perubahan alokasi pupuk subsidi terhadap produktivitas pangan untuk tahun ini, terutama dengan adanya implementasi sistem digital seperti e-Pabers tadi Pak? Ya, tentu berdampak sekali Pak. Dari alokasi sebelumnya 4,7 juta ton naik menjadi 9,55 ton, 4 juta ton ya. Hingga yang sebelumnya hanya dipenuhi untuk ureanya 50%, untuk NPK-nya 30%, dengan bertambahnya kuota pupuk itu dipenuhi untuk ureanya hampir 100%, dan 90% lah itu untuk NPK-nya itu sekitar 62%. Sehingga dengan itu diharapkan kebutuhan petani itu terpenuhi Pak. Ya, sehingga dengan mampu membeli dengan harga subsidi, dia akan mendapatkan pupuk dengan jumlah banyak sehingga bisa mensejahterakan petaninya seperti itu Pak. Dan juga sistem ini memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk subsidi dengan hanya KTP. KTP hal ini dapat meningkatkan yaitu penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 tepat waktu, tempat sasaran, tepat kegunaannya, tepat harganya, tepat jumlahnya, dan juga tepat jenisnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Luar biasa sekali Pak. Terus untuk bagaimana mekanisme pengawasan penyalurannya sendiri Pak untuk pupuk bersubsidi ini dilakukan? Dengan kemudahan mekanisme penebusan saat ini, seperti diperlukan pula mekanisme pengawasan. Karena mudah nebusnya, pengawasannya juga penting, harus dipastikan penyaluran berjalan dengan baik. Kami melakukan ragam inisiatif dan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memastikan kemudahan penebusan jalan bersama dengan pengawasan yang baik. Penebusannya jalan, pengawasannya juga harus baik. Sistem digitalisasi ini melalui Uber untuk pemantauan distribusi secara real time. Karena memang itu harus real time Pak. Ada geotaggingnya, melalui aplikasi tertentu. Dan juga dari kementerian ataupun dinas pertanian ini ada pembaruan sistem ERDKK setiap 4 bulan. Jadi misalnya kemarin ada petani yang belum masuk, belum terdaftar, setiap 4 bulan itu ada pembukaan kembali. Itu mungkin ada temennya yang itu kok ISA kok orang ISA ya sampai tadi ya. Jadi dalam 4 bulan itu ada pembukaan untuk pembaruan sistem ERDKK. Jadi ada petani itu yang belum menerima pupuk itu bisa masuk, dimasukkan ke sistem tersebut. Ini kolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk inovasinya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Dan kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita di siang hari ini Pak. Kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Dan untuk warga Patria jangan pindah saluran dulu ya, karena warga Patria juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami di 081 334 20 9999 atau juga bisa melalui streaming di Facebook Radio Patria. Dan untuk penanya terpilih nanti akan ada door prize menarik dari Pupuk Indonesia, begitu Pak? Oke, untuk warga Patria jangan bergeser, kita akan kembali sesaat lagi. 102,6 Radio Patria FM, your best music. Terima kasih untuk warga Patria, untuk Anda yang masih stay tune di 102,6 Radio Patria atau yang masih bersama kami menyaksikan melalui live di Facebook Radio Patria. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung. Dan warga Patria spesial di siang hari ini, Bima bersama dengan teman-teman, bersama dengan kawan-kawan dari Pupuk Indonesia. Dan kita lanjutkan lagi Pak.
pembahasan menarik kita di siang hari ini. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan manfaat dan tujuan dari e-Pabers, dan untuk saat ini Pak, kenapa walaupun sudah ada dampak penambahan alokasi pupuk subsidi terhadap alokasi produktivitas pangan untuk tahun ini, terutama dengan adanya implementasi sistem digital seperti e-Pabers tadi sudah kita jelaskan, sudah Pak Andi Susianto jelaskan Pak G. Terus untuk tapi walaupun alokasi pupuk ini sudah terus bertambah, kenapa masih terjadi kelangkaan? Faktor di luar kuasa kami yang dapat menghambat penyaluran pupuk berjalan secara optimal sehingga terjadi kelangkaan. Contohnya fenomena iklim La Nina dan El Nino yang bisa berdampak terhadap produktivitas pertanian. Akan tetapi Pupuk Indonesia akan terus fokus melakukan pengawasan serta sosialisasi terkait pupuk subsidi tersebut. Nah, untuk tanggapannya sendiri Pak dari Pupuk Indonesia mengenai rencana pemerintah untuk memberikan bantuan subsidi langsung ke petani. Ya, Pupuk Indonesia dengan kebijakan pemerintah ini kita selalu mendukung setiap kebijakan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan produktivitas petani. Karena itu harapan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bisa memudahkan petani dalam masa tanam sampai dengan panen. Wow. Ya, sehingga produksi pertaniannya diharapkan meningkat, berjalan sesuai dengan harapan dan mampu menopang ketahanan pangan secara nasional. Oke, gitu Pak ya. Nah, sejauh ini Pak, apakah ada perbedaan kualitas antara pupuk subsidi dan pupuk non subsidi? Untuk pupuk bersubsidi adalah pupuk yang berasal dari bantuan pemerintah, sedangkan pupuk non subsidi tidak dibantu oleh pemerintah, itu ya. Konteksnya seperti itu. Secara kualitas hampir sama, Meskipun begitu, pupuk non subsidi memiliki lebih banyak pilihan. Kalau pupuk non subsidi banyak pilihan, mau formula yang berapa, Seperti apa ya? mau untuk tujuannya untuk apa, pembuahan atau yang lainnya, tentu formulanya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang Dibutuhkan para petani gitu ya. Petani yang membutuhkan pupuk tambahan bisa menggunakan pupuk non subsidi, Pak. Selain itu, Pupuk Indonesia memiliki program pendampingan bagi petani. Jadi ada program pendampingan bagi petani yang menggunakan pupuk non subsidi seperti program Makmur ya, dan juga program Agro Solution. Oke. Nah, bagaimana ini Pak untuk pupuk Indonesia mempermudah syarat mendapatkan pupuk subsidi? Dan bagaimana dengan strategi yang dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kemudahan ini? Karena tadi sudah berbagai macam melalui e-Pabers dan lain sebagainya, Pak. Jadi Pupuk Indonesia melalui sistem e-Pabers yang terintegrasi dengan ERDKK. Petani dapat menebus pupuk subsidi hanya dengan datang ke kios membawa KTP. Jadi sistem ini terkoneksi, terintegrasi dengan sistem alokasi Kementerian Pertanian yang notabene berasal dari dinas-dinas kabupaten, menginput dulu dananya sesuai dengan yang berhak. Selanjutnya Pupuk Indonesia menyalurkan dengan sistem e-Pabers tersebut, mencari nama petaninya di sistem itu. Jadi kemungkinan tidak tepat sasaran itu ya, iya tidak mungkin, karena harus ada di alokasi, harus terdaftar di situ. Kami juga menggunakan sistem distribution planning dan control system atau DPJS dan retail management system RMS untuk mengawasi distribusi pupuk subsidi secara real time yang telah diterapkan oleh masing-masing anak perusahaan. Pupuk Indonesia juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, serta instansi penegak hukum dari anak perusahaan guna mengamankan rantai pasok pupuk subsidi serta mengurangi potensi
penyelewengan. Oke. Nah, kalau tadi disebutkan itu menggunakan KTP tadi Pak ya. Nah ini bagaimana Pak? Jika petani ini yang belum memiliki KTP, apakah bisa menebus pupuk subsidi juga atau bagaimana Pak? Jadi gini Mas, penebusan pupuk bersubsidi hanya bisa dilakukan oleh petani yang sudah terdaftar di alokasi milik pemerintah. Jadi yang tidak terdaftar otomatis tidak bisa. Jadi bagi petani-petani yang memenuhi persyaratan penerima pupuk bersubsidi namun tidak memiliki KTP dapat menghubungi pemerintah daerah atau kelurahan setempat. Daftar ke pemerintah dulu Pak. Oke. Nah ini bagaimana Pak kalau misalkan ini ada petani yang sedang sakit Pak ini dan tidak bisa hadir ke kios untuk menebus pupuk Pak? Ya, itu merupakan salah satu kendala ya. Tapi penebusan pupuk bersubsidi dapat diwakilkan petani yang diwakilkan. Terus KTP petani tersebut juga dibawa serta membawa kartu keluarga yang terdapat dalam satu kakak. Jadi harus dalam satu kakak itu bisa diwakilkan. Oke, baik Pak. Jadi kalau ada misalkan bapaknya ini yang terdaftar, anaknya yang meneruskan masih bisa Pak ya. Oke, baik. Nah tadi ada juga Pak yang namanya kan pupuk non subsidi. Nah apa saja Pak produk PT Pupuk Indonesia selain pupuk subsidi? Silakan. Pak Doni ya? Monggo Pak. Terima kasih waktunya. Pupuk Indonesia juga memproduksi pupuk non subsidi. Banyak sih yang memproduksi macam-macamnya banyak. Yang pertama dari NPK, dari SP36, itu dari nitrogen, dari organik juga banyak. Jadi Pupuk Indonesia memproduksi banyak macam-macam pupuk non subsidi. Oke. Nah, apa saja Pak macam-macam pupuk non subsidi dari PT Pupuk Indonesia? Siap. Jadi Pupuk Indonesia untuk pupuk non subsidinya untuk di kategori UNPK-nya itu ada banyak NPK Ponska Plus, di mana kelebihannya ada zinc-nya di situ, ada sulfurnya juga, ada NPK Kebun Mas, ada NPK Ponska cair, ada Ponska NPK Ponska Ocha, juga banyak macamnya. Kalau untuk kategori fosfat ada juga namanya SP36, SP26 itu untuk kategori fosfat. Kalau untuk kategori organik ada petroorganik. Oke. Nah menarik Pak. Nah apa itu pupuk petroorganik? Jangan ditahan dulu Pak. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Warga Patria jangan kemana-mana. Masih bersama Pupuk Indonesia di 102,6 Radio Patria FM. 102,6 Radio Patria FM, your best music. Warga Patria, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan 102,6 Radio Patria. Di kesempatan siang menjelang sore hari ini kita bersama teman-teman dari Pupuk Indonesia. Dan juga Bima ucapin selamat siang untuk warga Patria yang lagi menyaksikan kita melalui siaran langsung di Facebook Radio Patria. Dan Bima ingatin lagi ya, untuk warga Patria, monggo untuk Anda yang ingin bertanya mengenai seputar pupuk, warga Patria bisa manfaatkan langsung WhatsApp di nomor WhatsApp kami di 081 334 209999 atau bisa komen melalui Facebook Live Radio Patria. Nah, kita lanjutkan lagi tentang tadi menarik soal petroorganik nih Pak. Apa itu pupuk petroorganik dan bagaimana spesifikasinya? Monggo. Terima kasih. Pupuk petroorganik yaitu pupuk organik yang berbentuk granul yang bisa membantu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi. Di mana pupuk organik itu intinya di situ sumber makanan mikroorganisme di dalam tanah. Jadi memperbaiki sifat fisik di tanah. Jadi lebih subur ya? Lebih subur. Oke. Nah, manfaatnya dari pupuk petroorganik sendiri Pak, mengapa ini sangat penting untuk tanah dan juga tanaman? Siap. Jadi pupuk petroorganik itu pupuk organik yang memperbaiki struktur dan tekstur tanah. Jadi pupuk organik itu sumber makanan di dalam tanah, jadi membantu mikroorganisme untuk memperbaiki sifat fisik tanah. Oke. Nah, dan seperti apa Pak
ciri-ciri fisik yang dapat membantu ini membedakan pupuk asli dan pupuk palsu, dan bagaimana cara cepat untuk memastikan bahwa pupuk tersebut asli atau palsu, Pak? Silakan. Kalau karena manfaat pupuk ini luar biasa banget, jadi eman-eman sebenarnya Pak kalau dapat pupuk palsu ya. Betul sekali, ini harus petani harus betul-betul dapat membedakan, dapat memilah, ya tuh. Adapun ciri-ciri yang dapat membedakan pupuk asli dan pupuk palsu itu sebagai berikut, yaitu terdapat tulisan pupuk bersubsidi pemerintah, ya, dan juga ada tulisannya barang dalam pengawasan. Ya. Oke, selanjutnya ada juga tulisannya call centernya yang bisa dihubungi. Informasi kandungannya jelas, kadang kandungannya misalnya 15, nanti ditulis 1,5, komanya dikecilkan, seperti itu. Kadang harus benar-benar memperhatikan kandungannya, formulanya tersebut. Ada logonya pupuk Indonesia, itu pasti. Ya, selanjutnya juga ada nomor pendaftaran izin edar. Nah, kalau dari ini harus melihat nomor pendaftarannya itu, karena itu harus didaftarkan yang benar. Juga ada logo SNI, standar nasional, ya, itu. Nomor pendaftaran barang NPB itu juga akan ada di karungnya. Ada barcode-nya. Nah, sekarang lebih ini lagi, canggih lagi. Bahwa HP ya, di barcode itu akan muncul semuanya. Oke. Ya, senternya tadi, terus masa edarnya, kandungan formulanya itu akan muncul. Jadi boleh diperhatikan bagi petani-petani muda tentunya. Melihat bisa mengukur yang ada di karung itu untuk mendapatkan informasi lebih jelas tentang pupuk subsidi. Demikian juga untuk pupuk non subsidi. Ini pupuk non subsidi juga terdapat logo dari PT Petrokimia Gresik dan Pupuk Indonesia. Ada logonya itu. Informasi tipe pupuk jelas, informasi tipenya jelas, informasi kandungannya juga jelas. Bagian belakang kantong terdapat kandungan, anjuran pemupukan, gitu, dan juga kode bank. Ada kodenya, karungnya. Nomor pendaftaran izin edarnya juga harus ada, dan juga terdapat logo SNI. Ya, ini bagi produk yang wajib SNI, dan produk tidak wajib NFI tentu tidak terdapat logo SNI. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, ini juga PR juga untuk para petani-petani muda, untuk membantu para petani senior ya. Ini asli orang baik kok jendal dilihat dulu ada kode QR-nya atau tidak. Nah, ini kalau dampaknya sendiri Pak, ini jika sudah terlanjur ini menggunakan pupuk palsu ini Pak. Ya, tentu dengan hasil tidak bermutu ya, produk pupuk palsu yang tidak bermutu tentu berpengaruh sekali Pak. Nah, itu bisa dilihat Pak langsung ya. Iya, berpengaruh, tentunya menyebabkan produksinya turun, ya, produksinya turun seperti itu. Sehingga kesejahteraannya nanti pas waktu mau dipanen juga hasilnya dari menjual itu juga tidak maksimal. Bisa mati Pak ya. Dan balik modal. Oke, nah ini jangan sampai sih Pak sebenarnya terjadi untuk para petani di Indonesia. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur Pak ini menemukan pupuk palsu nih. Nah ini untuk membantu memutus penyebaran pupuk palsu di lapangan ini, jika para petani menemukan ini harus lapor kemana Pak? Apa yang harus dilakukan ini? Oh iya, itu ini benar memerlukan perhatian semuanya. Ya, kalau sudah terlanjur ya. Kok nggak hijau-hijau? Betul-betul kok nggak berubah warna hijau. Nah, pupuknya kok nggak cair, itu maka gitu kan? Iya. Nggak larut. Pupuk itu kita ambil sampel dulu, kita bawa ke pabrik mungkin ya untuk dilakukan uji lab. Kandungannya sesuai apa enggak? Ya seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya kandungannya 15, ternyata diuji 1,5.
jual pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Nah, ini juga kadang tuh meyakinkan Pak, mengatasnamakan PT Petrokimia Gresik. Nah, sebenarnya bagaimana Pak cara mengetahui akun tersebut ini merupakan akun asli atau akun palsu? Bagus sekali nih. Kadang kan bingung Pak, mana yang asli ini karena banyak sekali akun-akunnya gitu. Karena di media sosial seperti itu. Iya. Kadang-kadang karena di media sosial kita dapat telepon sana sini. Oh, seperti itu Pak. Di lapangan ternyata. Harus ditindaklanjuti ya, Oke. itu Pak. Jadi sesuai dengan Permendak nomor 4 tahun 2023 mengenai pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian hanya disalurkan melalui distributor dan pengecer yang sudah ditunjuk sesuai dengan persyaratan tertentu. Nah, ini jelas Pak. Jadi kami dalam penyaluran pupuk ini melalui distributor yang resmi Pak, dan juga kios yang resmi gitu ya. Jadi distributor itu ya ada kontrak perjanjiannya dengan Pupuk Indonesia. Demikian juga dengan kios Pak, kios yang resmi itu mungkin ada stiker papan namanya jelas, ceknya Pupuk Indonesia jelas, di situ ada HET-nya. Itu secara apa untuk mengetahui harus kemana beli pupuk yang benar, ya toh tidak ke media sosial yang asal beli gitu loh Pak. Ini nantinya mendapatkan pupuk yang tidak itu. Layanan penjualan pupuk non subsidi PT Petrokimia Gresik hanya dapat didapatkan di kios resmi marketplace pada laman @petromart official store. Nah ini Pak. Ada juga Pak sebenarnya ya, di official store-nya. Jadi bisa dicari di @petromart official store gitu lah ya. Betul. Oke, nah ini resikonya sendiri Pak. Kalau misalkan sudah beli produk dari akun yang palsu, ini seperti apa Pak? Dampaknya yang mungkin terjadi jika pelanggan membeli produk dari akun palsu, seperti risiko penipuan, gitu. Produk tidak asli atau terluar menyerupai gitu kan, ya seperti itu, ataupun layanan jual yang tidak ada. Bila beli mau mengadu kesehatan kan Sudah bingung gitu, rugi Pak jadinya. ya, Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya Pak. Yang belinya cuma di 2 tempat, di store resmi, kalau nggak gitu di marketplace-nya @petromart official store. Oke, nah terakhir ini Pak, apa yang harus dilakukan jika menemukan akun palsu Pak? Tadi misalkan banyak ini akun-akun di marketplace ABC, ini dilakukan seperti apa Pak? Ya, nah ini nanti untuk dicatat ya, supaya nanti teman-teman petani milenial tidak salah dalam menyampaikan. Gitu, ini bisa dicatat prosedurnya laporan akun palsu yang dapat dilakukan yaitu menghubungi layanan pelanggan resmi PT Pupuk Indonesia pada alamat telepon 0800 1008 001 bebas pulsa. SMS atau WhatsApp-nya 0811 99 18001. Jika bisa melalui email konsumen@pupuk-indonesia.com. Mudah Pak ya. Lebih mudah sekarang Pak. Oke, dan juga bisa melalui media sosial juga Pak ya? Ya, dapat juga melalui media sosial yang digunakan melalui email legal@marketplace.com. Oke, baik. Nah, ini warga Patria ya. Saya ulangi, jika menemukan akun-akun palsu, tadi bisa telepon layanan bebas pulsa di 0800 1088 001 atau bisa juga melalui WhatsApp dan SMS di 081 199 18001. Dan Pak, ya kita sebentar lagi akan membahas, ini sudah banyak banget, sudah antri yang ingin mengirimkan pertanyaan terkait dengan pupuk Indonesia. Tapi kita harus jeda sebentar dulu Pak ya. Kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. 102,6 Radio Patria, your best music. Warga Patria, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Goyang Ambiar sore hari ini. Kita bersama dengan Pupuk Indonesia. Nah,
kita masuk di sesi tanya jawab nih Pak. Sudah banyak banget yang sudah meminta pertanyaan, baik melalui WhatsApp Radio Patria di 081334209999 maupun yang sudah berinteraksi mengirimkan pertanyaan melalui live Facebook Radio Patria. Kita jawab satu-satu Pak ya. Kita akan bahas satu-satu. Ini ada dari Pak Agus yang bergabung melalui WhatsApp Radio Patria dengan pertanyaan jenis-jenis komoditas apa saja Pak yang memperoleh pupuk subsidi bagi petani di Indonesia. Monggo silakan. Ini tentu kaitannya dengan Permentan 10 tahun 2022. Jadi sebelum Permentan 10 itu keluarnya di tanggal 16 Juli 2022, ini komoditas tanaman itu yang mendapat subsidi itu banyak, hampir 70 jenis tanaman itu semuanya mendapatkan subsidi pupuk. Oke. Tapi dengan dengan Permentan 10 ini akhirnya komoditasnya dikurangi menjadi 6 komoditas tanaman, yaitu itu tanaman pangannya itu padi, jagung, dan kedelai. Oke. Tanaman pangannya subsidi. Oke. Selanjutnya untuk hortikulturanya itu yang mendapatkan subsidi yaitu cabai. Oh ya. Masuk Masih merah, dapat masih subsidi juga. bawang putih juga masih dapat. Selanjutnya yang ketiga yaitu di tanaman perkebunan Pak. Jadi tanaman perkebunan ini juga ada komoditas yang berhak mendapatkan pupuk subsidi yaitu kopi, tebu, dan kakao. Ada 9 komoditas tanaman yang berhak mendapatkan pupuk subsidi. Oke, baik. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Begitu untuk Mas Agus ya, atau Pak Agus yang sudah mengirimkan pertanyaan. Terima kasih untuk Pak Andi jawabannya. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih melalui WhatsApp Radio Patria. Ini ada Mas Bambang Hermanto dari Munut Tulungagung. Tanya-tanya dikit dong, berapakah harga eceran tertinggi untuk pupuk subsidi? Ya, untuk harga eceran tertinggi pupuk subsidi yaitu menurut Keputusan Menteri Pertanian yaitu ada 4 jenis, yaitu urea. Untuk urea per kilo 2.250 per kilo. Demikian juga untuk NPK per kilo 2.300. Terus yang ketiga NPK formula khusus untuk kakao itu harganya 3.300 per kilo. Ada satu lagi yang disubsidi oleh pemerintah untuk organik yaitu per kilo 800 rupiah. Wah, oke. Itu udah tertinggi Pak ya? Harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi ya, luar biasa ini dari pupuk Indonesia. Nah, kita bahas satu lagi Pak dari Facebook Radio Patria. Oke. Oh sudah ya, ini ada dari Facebooknya Radio Patria. Oke, ada yang bertanya dari siapa ini ya? Oh dari Lukman Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari Pupuk Indonesia, ngapunten nggih, kula berpartisipasi nih. Minat anak muda sekarang ini kurang tertarik Pak dalam usaha pertanian. Nah, mohon dong carikan program bagaimana anak muda sekarang ini biar tekun dalam dunia pertanian, Pak. Silakan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali Pak. Jadi anak muda sekarang kurang tertarik di dunia pertanian. Betul, betul. Jadi di Pupuk Indonesia itu ada wadah namanya petani muda. Petani muda. Jadi untuk menghimpun petani-petani muda di daerah, terutama di kabupaten. Jadi ada namanya sahabat petani. Sahabat petani. Jadi, ada untuk berita ada namanya sahabat petani. Oke. Jadi monggo ya, di petani-petani muda di Indonesia ada wadah di Pupuk Indonesia. Wah, jadi di sana sudah lengkap sudah di budidaya pertaniannya. Oke.
Nah itu tadi wadah yang sudah disediakan Iya. Pupuk Indonesia, Terus Pak. ada lagi programnya, program di Pupuk Indonesia ada namanya program makmur atau agronutrition di situ. Ada programnya makmur tadi, Pak ya. Dan oke, keren banget. Nah ini untuk cara bergabungnya seperti apa? Di situ ada webnya yaitu Sahabat Petani namanya. Jadi setiap kabupaten kita ada grupnya. Jadi untuk petani muda kita kumpulkan, biasanya kita undang untuk petani muda. Setiap tahunnya ada acara di Gresik ataupun di luar kota untuk khusus untuk petani muda. Kita undang di situ. Nah ini keren banget ya Warga Patria, untuk Anda yang mungkin berminat Iya. di dunia pertanian, Pak ya. Iya, Sudah ada pertanian. wadah yang disediakan oleh Pupuk Indonesia. Nah ini menarik banget. Terima kasih untuk Lukman Junior tadi yang sudah mendengar pertanyaan, dan masih banyak banget pertanyaan Pak di sore hari ini. Namun kita akan bahas setelah jeda iklan berikut ini. Gitu Bang. Untuk Warga Patria masih bersama kami ya di 102,6 Radio Patria FM. 102,6 Radio Patria FM, your best music. Warga Patria, seru sekali pembahasan kita di sore hari ini bersama dengan Pupuk Indonesia. Dan kita masih di sesi tanya jawab, Pak. Kita akan lanjutkan kembali bahasan-bahasan atau pertanyaan-pertanyaan dari warga Patria yang sudah masuk melalui Facebook Live kita di @Radio Patria dan juga melalui WhatsApp di 081334209999. Kita lanjutkan, ini ada dari Pak Priyo Sasongko di Malang. Ini mengenai pertanyaan. Nah, Pak, saya sebagai petani di Kabupaten Malang ini merasa kebutuhan pupuk ini malah sulit didapatkan, Pak. Beli pupuknya ribet, seperti mau urus rumah. Apakah ada solusi nih untuk memudahkan kami petani mendapatkan pupuk subsidi? Sepertinya enggak ya Pak ya. Mungkin silakan bisa dijawab Pak. Iya. Ini mungkin keresahan yang belum mengetahui Pak. Iya. Iya. Terima kasih Mas Priyo. Oke, Mas Priyo Sasanto di Kabupaten Malang. Iya. Mungkin Mas Priyo kalau memang belum mendapatkan atau didata, bisa bergabung dengan kelompok tani. Kalau nggak bergabung dengan kelompok tani, nggak akan mendapatkan pupuk. Jalurnya harus bergabung dulu kelompok tani. Nah, nanti dari kelompok tani mungkin nanti akan didata, menunjukkan KTP dan juga bibir pajak, terus lokasi lahannya harus pasti Pak. Kelompok tani, oh di situ toh lahanku. Oh iya. Kalau lahannya tidak sesuai ya kelompok tani juga tidak akan menyetujui Pak. Itu ya. Gabung dulu ke kelompok, gitu. Membawa KTP, surat bibir pajak, gitu. Dan juga lokasi lahannya. Selanjutnya setelah didata oleh kelompok nanti akan disampaikan ke BPP, Balai Penyuluh Pertanian di tingkat kecamatan. Dari situ data yang diperoleh tadi akan diinput, akan dimasukkan ke dalam sistem ERDKK. Nah, masuk ke Dinas Pertanian, kalau masuk Dinas Pertanian nanti akan untuk saat ini teman-teman petani ya saat ini waktunya sudah dibuka untuk pendaftaran ERDKK. Nanti sampai dengan pas waktunya, momennya tepat. Jadi untuk penerima tahun 2025 ini sudah dibuka. Ini nanti sampai tanggal 15 November ya. Sampai tanggal 15 November masih banyak satu waktu. bulan bisa ya. Itu kebetulan tanggal 15 Oktober nih Pak. Iya, betul. Bagi pendengar semuanya, Patria untuk yang belum terdata di tahun ini, silakan masuk di tahun ini untuk mendapatkan hak petaninya di tahun 2025. Oke. Terima kasih. Ya, setelah itu nanti di tahun berikutnya di 2025 masuk di daftar alokasi, masuk di Ubers, dicari kalau ada, bisa dilayani untuk penebusan pupuknya. Itu Mas Priyo Sasongko ya? Iya, Mas Priyo Sasongko di Malang Pak. Oke, sebenarnya nggak ribet Pak ya, ribetan ngurus rumah Pak ya. Oke, ini ternyata ini tanggal 17 Oktober Pak. Tadi saya salah sebut nih tanggal 17. Gitu. Ya masih beda tipis lah Pak ya. Masih lewat 3 hari ya, masih kayak kita anggap 1 bulan lah Pak ya. Oke, terima kasih begitu Mas Priyo Sasongko di Malang sudah bergabung. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya dari Kak Ara yang ada di Talun nih. Apakah kualitas pupuk bersubsidi ini sering dicek dan ditingkatkan untuk hasil yang lebih baik, Pak? Untuk
pupuk subsidi memang tentu pupuk subsidi ini kita memenuhi dari instruksi dari pemerintah ya, melalui Kementerian Pertanian. Yang pasti pupuk subsidi itu untuk jenisnya, untuk ureanya ya kadarnya 46% itu sudah pasti Pak. Kalau ditingkatkan lagi tentu itu menyimpang dari aturan gitu ya. Ya, kalau ditingkatkan menyimpang dari aturan. Dan juga untuk NPK, mungkin NPK dengan kandungan 15, 10, 12 itu juga sudah ditentukan. Warnanya pun sudah ditentukan di kementerian, di surat permentan gitu, aturan-aturan tersebut tentang subsidi. Tentu untuk ditingkatkan jumlahnya tentu juga kami juga hanya meneruskan dari alokasi yang diberikan oleh pemerintah mensubsidi mampunya berapa itu. Mungkin mampunya hanya 90% dari usulan. Tentu yang 10% ini masih kurang kalau untuk meningkatkan produksi. Kemudian juga NPK itu kan juga sekitar 62% ya dari usulan. Tentu masih kurang untuk mendapatkan produksi yang baik, produksi yang melimpah. Tentu kebutuhan itu harus dicukupi. Nah, dicukupi dengan menambah pupuk non subsidi. Nah, tentu banyak pilihan ya Pak. Tadi dijelaskan Pak Doni ya. Sehingga tanaman itu akan berproduksi dengan baik, tentu dengan distribusi anjuran oleh pemerintah, distribusi anjuran oleh Balitbang. Sementara yang subsidi itu pemerintah nggak mampu mencukupi semuanya, gitu ya, nggak mampu mencukupi semuanya, kekurangannya itu jadi beli non subsidi. Oke, terima kasih untuk Pak Andi ya, untuk penjelasannya. Saya kira juga udah jelas banget. Kalau dicek ya sering Pak ya. Kalau diceknya sering, kalau ditingkatkan tadi sudah ada aturan-aturannya tersendiri. Begitu ke arah yang ada di tahun. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Dari Tanti ini yang ada di Blitar. Pak, saya ini memiliki nenek. Saya mau wakili nenek yang mau bertanya ini Pak. Ini neneknya mau tanya Pak. Katanya ini cari pupuk yang subsidi kok kesulitan Pak ya. Apakah ada cara biar dapat tercukupi Pak pupuknya? Ini monggo silakan. Mungkin ini seperti ya, bukannya Pak Priyo dari malam tadi Pak. Sulit mendapatkan pupuk subsidi. Tentu dicek dulu apakah sudah bergabung dengan kelompok, gitu. Kalau memang sudah bergabung di kelompok lahannya jelas, gitu, itu bisa dimasukkan di dalam data ya. Kalau tahun ini belum dapat, nah ini waktunya untuk mendaftar. Waktunya untuk mendaftar, diharapkan tahun depan bisa untuk mendapatkan subsidi. Mungkin hampir sama kan pertanyaannya dengan Pak. Oke, hampir sama. Oke, terima kasih Pak Andi yang sudah menjawab. Juga terima kasih Mbak Tanti yang sudah mewakili neneknya. Mungkin bisa disampaikan atau mungkin bisa dijelaskan. Dan apabila belum jelas, tadi bisa ke media sosialnya Pupuk Indonesia, Bang ya. Oke, begitu untuk Kak Tanti. Dan sebenarnya ini masih banyak banget yang mendengar pertanyaan, Pak. Tapi karena kita keterbatasan waktu ya, mungkin bisa komen di media sosial Pupuk Indonesia atau mungkin bisa menghubungi tadi WhatsApp maupun SMS ya apabila menemukan pupuk-pupuk palsu. Dan mungkin terakhir ini Pak, ada yang disampaikan untuk warga Patria. Silakan Pak Doni Presila atau Pak Andi maupun Pak Anang, silakan. Untuk warga Patria, khususnya warga Kabupaten Blitar ya, Kabupaten Blitar ya, ini untuk penebusan pupuk subsidi oleh petani, jangan khawatir, pupuknya masih cukup. Kami informasikan di gudang kami itu cukup banyak untuk jenis pupuk ureanya saat ini jumlahnya 1.700 ton Pak. Jadi aman lah. Cukup Pak ya? Iya cukup. Untuk NPK-nya saat ini stok kami itu di angka 578 ton. Cukup, kami ada gudang, 2 gudang, gudang penyangga. Gudang penyangga itu terletak di Sukorejo dan satunya di Garum. Di Sukorejo kota? Iya, kota dan di Garum. Di Garum juga ada? Juga ada. Sedangkan kami mempunyai jaringan distributor, yaitu 13 distributor yang siap mendistribusikan pupuk. Sedangkan kami di tingkat kios resmi di kabupaten kami ada 133 kios, 133 kios, dan di kota ada 7 kios. Sedangkan
stok yang ada di kios, semuanya ada barangnya, Pak, ada stoknya. Jadi jangan khawatir pupuknya nggak ada, pupuk langka. Berapa toh Pak jumlahnya? Bisa dicek di kios itu semuanya jumlahnya di kios ini saat ini 1.502 ton pupuk urea. Sedangkan pupuk NPK-nya itu 1.246 ton. Oke. Jadi saya rasa dengan stok yang ada ini di Kabupaten Blitar kondusif lah. Oke, masih cukup lah, ya, aman. Jadi jangan sampai ada isu-isu pupuk langka. Itu mungkin kurang informasinya Pak ya, Iya. pendapatannya seperti apa, itu Iya. bisa dicek, mungkin bisa minta tolong ke anaknya ya Pak ya, untuk mencarikan. Oke, terima kasih Pak Andi sudah bergabung di Radio Patria Sore hari ini, juga terima kasih Pak Doni sudah hadir di Radio Patria maupun Pak Anang. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu Pak. Oke, begitu. Juga terima kasih Warga Patria yang sudah bergabung. Saya Bima masih temenin Warga Patria hingga jam 5 sore nanti, tentunya di Goyang Ambiar Radio Patria.